Oke. Sudah nampak ada recording? Ada recording? Ya. Ah, oke. Ya. Oke. Oh, Pastor Silver sudah masuk? Ah, oke. Oke, baik. Ya. Ilmu berkhotbah dalam dunia pendidikan teologi disebut homiletika. Homiletika tak dapat dipisahkan dengan hermeneutik. Jadi apa itu hermeneutik? Pasti sudah lupa ya. Sudah lupa? Ada yang ingat apa itu hermeneutik? Pentafsiran. Tafsiran. Ya, ilmu menafsirkan. Bagus, betul. Ilmu menafsir Alkitab dengan benar. Jadi ada prinsip-prinsip dalam menafsirkan Alkitab. Saya heran ada orang, ayo baru-baru saja ini ya bicara mengenai Tritunggal. Lalu karena mereka adalah oneness itu Jesus only. Allah itu hanya satu. Lalu saya tanya, bagaimana dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Lalu mereka bilang, salah Pak. Yesus mengajarkan dibaptis dalam nama. Bapa itu bukan nama. Anak itu bukan nama. Roh Kudus itu bukan nama. Jadi logiknya bagaimana itu? Dibaptis dalam nama? Oh, Bapa, Anak, Roh bukan nama. Bukan nama. Jadi apa? Yesus namanya. Tengok, mereka dengan senang potong ayat yang sebenarnya utuh. Mereka bilang dibaptis dalam nama. Itu nama. Namanya apa itu? Nanti kita tengok di Kisah Para Rasul. Namanya adalah Yesus. Mengapa? Karena mereka ambil beberapa ayat di dalam Kisah Para Rasul yang mengatakan bahwa apakah kamu sudah dibaptis dengan baptisan Yesus atau kamu dibaptis dengan baptisan Yohanes? Jadi mereka bilang dibaptis dalam nama Yesus. Salah kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Karena apa? Bapa bukan nama, Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Nah tengok, ini adalah orang yang tak tahu cara menafsir Alkitab yang bertanggung jawab. Cara Alkitab ditafsir dengan betul. Ini prinsip-prinsip menafsir secara ilmiah. Menafsir apa saja yang tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan dengan logik. Jadi ya banyak sekali yang tidak bisa menafsir secara betul dan bertanggung jawab, maka Alkitab dipermainkan. Jadi mereka juga tidak mengerti bahwa maksud dibaptis dalam nama itu tidak terpisah ya, dalam nama Bapa, Anak. Dan nama ini bukan nama Michael, James, Lee Hong, bukan. Nama ini adalah otoritas. Jadi dibaptis dalam nama, namaku ada padanya. Nama yang kau berikan ada padaku. Jadi nama ini sebenarnya bukan nama ABCD, bukan. Nama di situ adalah otoritas. Otoritas Tritunggal ada di sana. Nah, kalau mereka membicara nama itu adalah Yesus, maka mereka pun bercanggah sebab dalam Perjanjian Lama tidak dikatakan nama Allah itu Yesus. Mana ada Perjanjian Lama nama Allah itu Yesus. Yesus itu nama Jesus itu dalam orang Yahudi banyak punya nama Joshua. Nama Joshua itu bukan cuma Yesus yang pakai nama itu. Tapi kalau Musa bertanya, siapa namamu? Apa yang Allah bilang? I am who I am. Aku adalah aku. Dalam bahasa Yunani, ego eimi. Jadi itulah kecacatan logika falase yang dimiliki oleh orang-orang macam ini. Mengapa? Karena menafsir asal-asalan ya. Oke, jadi sekarang saya kembali kepada kenyataan bahwa homiletik tak dapat dipisahkan dengan hermeneutik. Kamu akan mengkhotbahkan hasil tafsiran yang betul. Coba pikirkan,
Anda dapat berkhutbah dengan baik, tapi yang Anda, sebentar ya, yang Anda sampaikan adalah hasil tafsiran yang keliru. Anda boleh berkhutbah dengan sangat terampil, sangat cerdas, sangat mantap. Tapi bagaimana kalau yang disampaikan itu tafsiran yang keliru? Apa akibatnya? Apa akibatnya? Kalau kamu berkhotbah dengan baik, tapi yang kamu khotbahkan tafsiran yang keliru, apa akibatnya? Sesat. Ya, menyesatkan. Bahaya itu. Betul tak? Lebih baik dibuang di laut dengan diletakkan batu di leher. Tapi bagaimana ini? Anda dapat menafsir dengan baik, tapi Anda sampaikan dengan cara yang tak membuat orang mudah faham, senang faham. Orang tengok, aduh apa dia cakap ya? Padahal kamu sudah 2 hari 2 malam kamu ambil buku eksposisi, kamu angkat semua benda-benda dengan baik sekali. Lalu kamu berdiri pada hari Ahad itu dan kamu mulai sampaikan. Tapi sangat pelik tahu. Kamu sampaikan kamu ini. Nah, mereka, apa ini? Wah, mereka susah sekali paham. Dan mereka pulang dan ketika ditanya dengar khotbah apa? Mantap tahu. Apa itu? Tak tahu tapi ada. Saya pun tak tahu ya. Tapi pasti itu cakap dia 2 malam dia tak tidur, dia mempersiapkan pelajaran itu. Apa ini? Memang tidak terjadi penyesatan, tapi 0. Kosong, tak dapat berkat. Jadi ini memang harus kita jaga bahwa jangan berkhotbah dengan baik, tapi tafsiran keliru. Tapi juga jangan membuat dengan baik, tetapi menyampaikan dengan tak senang difaham orang, ya kan? 2 ini harus kita jaga. Ya, akibatnya ya orang pulang tak dapat berkat. Cukup ramai terjadi, khutbahnya sangat menarik, tetapi bila diuji, isinya tak betul. Ada orang yang berkhutbah dengan suara yang bagus sekali. Wah, jadi pada hari ini Anda tidak boleh pulang. Wah, mantap sekali. Memang mantap sekali. Tapi isinya tak betul. Ramai begitu. Itu macam tong yang kosong. Kalau pukul nyaring. Tomrang, tapi kosong. Suara yang besar menyembunyikan isi yang kosong kadang-kadang. Wah, pasti itu best lah dia. Iya gak? Kita semua merinding. Wah, ya gak? Tak boleh tidur tahu. Wah, apa isinya? Tak tahu tapi memang best lah. Aduh, khotbah itu bukan untuk membuat kita nampak seperti artis. Tidak. Tetapi bagaimana kita menjadi komunikator, penyampai firman Tuhan sehingga orang senang fahami dengan baik. Sebaliknya, ada khutbah yang sangat berbobot, sangat berisi, benar, baik tafsirannya, tapi disampaikan dengan sangat tidak menarik. Saudara-saudara, Tuhan kita itu memang Tuhan kita adalah yang adil. Dan kalau kita bicara kata adil itu berarti, tapi ya dia tengok atas terus. Orang macam pikir apa? Dia cakap sama siapa ini? Dia cakap sama cecak di dinding mungkin. Tidak ada komunikator, kontak mata yang tak ada. Sayang sekali. Nah, ya, seperti yang saya sudah ketika tahu bahwa hermeneutik kita tidak akan pelajari dalam homiletik ini sebab kalian sudah belajar itu. Selain itu, kamu juga sudah belajar banyak dari kami apabila melihat bagaimana kami menggali surat-surat,
Bahkan mulai dari kronologi sampai wahyu ya. Jadi saya pikir sudah cukup selamat sebab kalian tidak akan jauh dari kebenaran-kebenaran itu. Jelas, hindarkan jangan sampai khotbah yang keliru. Pada modul ini kita akan secara khas fokus pada homiletik agar kebenaran-kebenaran yang sudah kami sampaikan dapat Anda sampaikan dengan baik dan menarik. Ya, saya dengar dari Silver dia mengajar kronologi. Memang pasti akan seronok ya. Tapi kalau hari Ahad kamu mengajar, mungkin harapan orang yang datang adalah mau dengar khotbah. Jadi ketika mereka datang mau dengar khotbah lalu, oke, saya mau mengajar ini, mungkin mereka akan cukup shock juga. Saya pikir ini mau dengar khotbah ini, ya kan? Jadi kita juga harus berlatih bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita miliki dapat kita gunakan untuk menjadi khotbah. Bagaimana saya menggunakan materi-materi pelajaran, saya tukar semua dalam bentuk khotbah, bukan dalam bentuk mengajar. Jadi kalau dalam bentuk mengajar, ya kita tidak terlalu memikirkan beberapa poin, di mana macam mana saya mau buat ini menjadi klimaks ke sana, dan saya mau close dengan apa. Macam mana saya mau buka dengan apa, supaya orang tertarik, dan bagaimana poin saya ini saya bawa secara alurnya sampai mendapatkan satu klimaksnya. Sehingga saya akan cabar di akhir. You mau buat apa sekarang? Tengok ini semua. Itu khotbah itu seni. Bagaimana mau bermain di situ. Tapi kalau mengajar, you sudah buat pelajaran, you sampaikan, oke. Itu berbeza. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, sedikit untuk pengetahuan kita saja, homiletika. Berapa kali kata homiletik terdapat di Alkitab? Ternyata hanya sekali saja. Yaitu di 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini kata berkhotbah muncul. Jadi dalam Alkitab hanya satu kali kata preach ini atau berkhotbah ini muncul, ya, yaitu di 1 Timotius 5 ayat 17. Menarik ya, ketika ini dikatakan tentang penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Saya pikir kita sudah belajar ini ya, dihormati 2 kali lipat bukan berarti 1, hormat kepada dia. 2, tidak. Hormat ini berarti terkait dengan pemberian honor. Jadi honorarium, honor itu hormat. Jadi kalau kita memberi honor kepada seorang pastor, itu memang alkitabiah. Dan seorang pastor seperti kalian, kalau diberi honor, jangan anggap itu sebagai minta-minta, tidak. Ini memang harus, ini alkitabiah. Tapi yang penting, yang baik pimpinannya, dan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jangan setiap kali mau naik khotbah cepat-cepat Google, copy. Wah, itu tidak ada jerih payah itu berkhotbah. Ya, tidak ada jerih payah di situ. Harus ada jerih payah. Bagaimana memahami ini? Oh ini dan bentuk itu boleh setelah selesai itu boleh cari tafsiran teman-teman orang-orang beriman punya tafsiran. Jangan-jangan saya terlalu jauh salah. Tengok, oh ya. Nah itu bukan khotbah Paskah. Oh ini semua. Kopi dan berkata, saya sudah menyiasat dalam-dalam. Dan saya mau berkhotbah. Padahal dia cuma kopi. Tidak begitu ya. Tapi walaupun kata homiletik ini hanya satu kali saja digunakan di dalam Alkitab, namun activity dalam berkhotbah sangat banyak di dalam Alkitab. Jadi ini macam Tritunggal ya. Tritunggal kamu search di mana saja tak akan dapat ayat di dalam Alkitab yang bertulis
Tritunggal. Tidak ada, tidak ada. Tapi konsep tentang Tritunggal begitu ramai di dalam Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat tentang Tritunggal. Ya. Jadi kalau orang berkata bahwa Tritunggal tak ada di dalam Alkitab, mengapa kamu pakai? Maka saya juga bisa tanya, judi tidak ada di Alkitab, mengapa kamu takut berbuat judi? Isap dada tidak ada di Alkitab, mengapa kamu takut isap dada? Ya kan? Jadi jangan bodoh begitu, jangan bodoh begitu. Ada banyak ayat yang tidak ada di situ, tetapi prinsip-prinsip sangat ketara, sangat jelas. Kamu mau buat apa? Ya kan? Pak, itu casting lots itu bukan judi ya? I don't know apa tuh casting lots. Bila mereka nak bagikan jubah Yesus mereka, Oh, undi. ya, itu bukan judi ya? Dan buang itu. Judi itu berarti kamu pasang untuk kamu mendapatkan keuntungan. Kamu buat sesuatu untuk kamu dapatkan keuntungan. Jadi kalau undi itu bukan judi, sebab misalnya ya, siapa yang mau menjadi pengganti Yudas Iskariot? Masih ingat itu? Itu harus diundi kan? Karena mereka mendapat 2 orang. Siapa di antara 2 orang ini? Akhirnya mereka buat undi. Mereka gede lepas. Oh, yang ini yang betul ini. Itu tidak ada kita pasang uang untuk dapatkan sesuatu dengan senang. Itu bukan judi. Judikah kalau you menjadi kerja di saham? Main saham. Itu investment. Iya, itu bukan judi kan? Tapi kalau you main nak short sell itu judi lah. Boleh judi juga kalau saham. Masalahnya saham itu dia harus belajar bukan? Dia harus melihat perkembangan ekonomi bukan? Saya tak begitu tahu ya, tapi dia harus mempelajari perkembangan ekonomi. Misalnya dia tengok ekonomi ini sedang berjaya, sedang maju, maka dia bersama-sama dengan mereka kumpulkan uang supaya lebih banyak. Dan ketika berhasil dipasarkan, mereka dapat keuntungan. Macam itu bukan? Ada cara untuk judi juga lah saham. Oke, jadi kita tengoklah itu. Cuman jangan cepat mendefinisikan judi pada yang tidak judi. Ya, itu yang harus kita jaga. Oke, homiletika arti secara etimologi. Apa ini etimologi? Etimologi berarti asal kata. Jadi kalau kita mencari tahu asal kata dari homiletika, itu dari kata Yunani yang berarti yang diambil dari homilia, yaitu perbualan yang membawa suatu pengertian. Etika berarti suatu cara yang baik. Maka kita bisa memberikan arti secara penggunaannya, yaitu suatu penyampaian komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pengertian dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi, homiletik adalah suatu penyampaian komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pengertian dengan cara yang baik. Jelas? Homiletika pun dibagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama, bagaimana membuat khotbah, dan yang kedua, bagaimana menyampaikannya. Saya tidak akan banyak bicara tentang bagaimana menyampaikannya, tetapi saya akan coba sementara berjalan, saya akan coba sedikit-sedikit. Yang saya akan banyak adalah bagaimana membuat khotbah. Nah, pertama, kita harus tahu bahwa dalam berkhotbah ada beberapa jenis khotbah.
Oke? Khotbah ada beberapa jenis. Kamu harus memperhatikan jenis-jenis ini. Khotbah jenis yang pertama di sini adalah khotbah topikal. Apa? Topikal ya? Jelas? Sudah pernah dengar khotbah jenis topikal? Ya. Sudah pernah berkhotbah dengan macam ini? Ya. Oke. Jenis ini ditentukan oleh perikop. Jenis ini tidak, sekali lagi ya, saya salah. Tidak. Jenis ini tidak ditentukan oleh teks atau perenggan tertentu. Tetapi jenis ini diambil dari bagian-bagian teks yang terpisah. Jadi tidak membahas satu ayat atau teks tertentu, tapi mengguna banyak ayat dari berbagai kitab di Alkitab mengenai topik yang dibahas. Jelas? Pertama, mari kita lihat bagaimana membuat khotbah ini. Sekarang kita langsung contoh ya. Misalnya topik ucapan syukur. Nah, ini ingat ya, topikal. Topik berarti harus topik-topik, bukan di teks. Kita ambil satu topik, misalnya topik ucapan syukur. Topik ucapan syukur ini kamu boleh ambil di Mazmur, pun kamu boleh lompat sampai di Wahyu. Kamu punya hak untuk mengambil ayat-ayat di berbagai ayat yang ada di dalam kitab suci kita. Yang membahas topik ini. Ya. Oke, kita lihat khotbah topikal. Kita langsung latihan. Kita mungkin mau menjawab pertanyaan yang ramai ada dalam pikiran jemaat, yaitu misalnya, bagaimana ada orang yang doanya sudah lama tapi tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Misalnya ya, kamu selalu dengar ada ramai pembicaraan, macam mana ya kita sudah doa-doa tapi tak dijawab, tak dijawab. Ada orang yang pening-pening, mengapa doa kita tak dijawab, mengapa? Jadi kamu tahu bahwa ada keperluan dalam jemaat saya mengenai mengapa doa tak dijawab. Oke, kalau begitu hari Ahad saya akan khotbah tentang itu. Topik tentang doa. Jadi ketika kamu sudah punya satu topik, sekarang kamu mau ambil tajuk yang khas, lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. Misalnya kamu mau topik tentang doa, tapi lebih khas kepada mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Ya kan? Jadi lihat, kalau bicara tentang doa, itu topik yang besar bukan? Bagaimana berdoa? Apalagi? Siapa yang boleh berdoa? Apalagi? Macam-macam doa. Kenapa berdoa? Apa? Kenapa berdoa? Alasan mengapa berdoa. Apalagi? Berdoa kepada siapa? Alamat doa itu. Contoh Yesus, contoh doa Yesus. Contoh-contoh doa dalam Alkitab. Bisa begitu. Jadi doa itu dalam topik yang satu saja doa, kita tengok ada begitu banyak sub yang kita akan bicara. Dan tidak mungkin kita akan bicara itu dalam 45 menit. Maka kita harus ambil satu topik kecil. Jangan ambil topik besar. Nanti next week, nanti minggu berikut baru kita angkat lagi. Jadi kita lihat, oke, sekarang saya mau bicara tentang doa, tapi khas mau bicara tentang mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Jadi pagi, waktu kamu sudah di hari Ahad, kamu mulai.
Pada saat ini saya secara khas mau bicara tentang satu tajuk yang menarik. Yang ramai saya dengar-dengar. Ada saya dengar orang cakap, mengapa ya saya tak pernah dijawab doa saya? Ada pula orang yang berkata, saya belum berdoa sudah dijawab. So, saya nampak bahwa kita bergumul dengan satu benda, yaitu mengapa sampai doa tidak dijawab. Nah, pada saat ini saya akan bicara dengan itu. Apakah jemaat sedang bertanya-tanya tentang benda ini? Oh, jadi sudah terjadi komunikasi, sudah terjadi ditarik semua perhatian jemaah. Jadi mungkin mereka sedang pegang-pegang phone, malas-malas ya. Kamu lihat saya punya wajah atau tak ya? Nampak saya atau tidak? Nampak ya? Mereka di masuk church ada phone. Tapi waktu kamu cakap begitu, mereka langsung tengok sama kamu tau. Wah, ini interesting. Ini menarik ini. Kamu sudah tarik perhatian mereka. Oke. Kalau begitu saya akan bicara sekarang tentang satu tajuk. Yaitu mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Saudara, kalau sudah tahu alasan-alasan mengapa doa itu tidak dijawab, maka jangan buat benda-benda itu. Tapi perhatikan, alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa ada beberapa. Jadi kalau saya sudah bicara beberapa, misalnya kita mau bilang 4 alasan doa tidak terjawab. Kalau saya sudah bicara poin 3, jangan stop sebab saya mau bicara poin 4. Oke? Mari kita akan lihat 4 alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Dan jangan buat benda itu supaya doa kamu dijawab. Oke, mari kita mulai. 1. Karena kita salah meminta. Nah, dalam khotbah topikal jangan pernah lupa dengan ayat. Jangan cuma ngomong saja, ya. Itu bukan alkitabiah. Jadi kamu harus mengangkat kerangka, mengangkat garis kasar dengan ada sokongan ayat. Dan sokongan ayat ini harus sudah kamu lakukan hermeneutik dengan benar. Jangan sampai salah. Jadi alasan mengapa doa tidak dijawab adalah karena kita salah meminta. Mengapa saya cakap seperti itu? Mari Bapak Ibu kita buka Yakobus 4 ayat 3. Wah, kamu sudah siapkan di screen Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau kamu tidak dijawab doamu sampai hari ini, evaluasi, jangan-jangan yang kamu sedang minta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi jangan heran itu tidak dijawab. Wah, sudah masuk begitu. Ya, saya nampak Silver senyum ini. Dia sudah bilang, saya mau khotbah esok ini. Jadi, kamu kalau meminta untuk memuaskan hawa nafsumu, maka Alkitab kata kamu sedang salah berdoa. Amin. Haleluya. Wah, sudah itu. Oke, jangan berhenti dulu. Sebab mengapa Tuhan tidak menjawab doa bukan hanya satu sebab. Mari kita lanjut pada sebab yang kedua. Apa pastor sebab kedua? Sebab yang kedua adalah, saya jelaskan sedikit. Saya sudah jelaskan ya ini ayat ini ya. Karena ada dosa. Wah, kamu harus kasih tekan sedikit ya. Karena ada dosa. D-O-S-A. Dosa. Mengapa saya katakan itu? Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Keluarkan Yesaya 1 ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan.
Jadi jangan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang. Aduh, orang mengantuk itu. Atau kalau kamu baca sesungguhnya berhenti 5 saat. Tangan Tuhan mereka sudah tidur semua. Jangan terlalu lama antara itu. Baik sebelum kamu khotbahkan, kamu sudah baca lagi ayat-ayat itu. Sesungguhnya tangan Tuhan, supaya sudah lancar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, mengapa dia tidak mendengar? Ada masalah, saudara. Ada dosa di sana. Wah, ya kan? Ada dosa di sana, saudara. Jadi mengapa alasan kedua doa tidak dijawab? Karena ada dosa. Boleh tambah lagi. Lagi sekali. Alasan kedua adalah karena ada dosa. Kamu boleh jelaskan. Apa dosa-dosa itu? Tidak heran saya lihat orang ibu-ibu bukannya memasak, tetapi mulai gosip sana-sini ya. Saudara, terserah. Saudara sudah lihat bahwa ada beberapa hal yang perlu ditolong untuk jemaat. Bagi tahu hal-hal ini. Ya kan? Membenci sesama, tak peduli hukum, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita melihat lagi, saudara. Ada alasan yang ketiga. Yaitu meragukan firman Allah. Ambil ayatnya. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang ragu-ragu, ya, orang yang bimbang, boleh tak Tuhan, boleh tak, boleh tak. Lemah, dia sudah terlalu teruk lah, boleh tak Tuhan, boleh tak Tuhan. Jangan heran doamu tidak akan dijawab karena tidak ada keyakinan bahwa Allah boleh. Apalagi saudara, saya masih mau mengangkat satu poin lagi. Apalagi yang akan membuat doa kamu terhalang. Saya tidak mau doa kalian terhalang. Saya sebagai gembalamu tidak mau doa kamu terhalang. Yang keempat adalah karena kelakuan yang tak betul dalam perkawinan. Baca 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Dengan jelas, apabila suami-suami tidak hidup di dalam pengertian dan bijaksana kepada istrimu, menyadari mereka kaum yang lebih lemah, menghormati mereka sebagai teman pewaris, jangan heran doamu terhalang. Silakan beri contoh-contoh yang kalian lihat. Tapi bagaimana dengan istri? Sama. Tengok ayat 1. Istri yang tidak menghormati suami, sama. Saya berbicara kepadamu, hai suami-suami. Kamu harus hidup bijaksana. Hormat kepada mereka. Dan saya bicara kepadamu, hai istri-istri. Hormat dan tunduklah kepada istrimu. Mengapa? Ya, ini sangat penting. Sebab ini mempengaruhi doa kamu. Mungkin kamu sebagai istri bergumul dengan doamu sudah lama. Tapi evaluasi poin-poin yang saya baru sampaikan. Mungkin kamu pun suami.
evaluasi poin-poin ini. Bisa buat begitu. Nah, tengok, saya ambil Yakobus, saya ambil Yesaya, saya ambil Petrus. Inilah macam tentang khotbah topikal. Tidak terikat dengan satu teks, tidak terikat dengan satu perenggan, tapi ini terikat dengan topik, terikat dengan tajuk. Itu sebabnya disebut topikal, khotbah topikal. Pastor Faizal, masih ada? Wah, ini bagus nih. Sangat bagus topikal. Ya. Ada. Ini saya rasa mau khotbah juga lah. Iya, Ada. sudah langsung dapat satu khotbah ya. Oleh sebab itu. Ambil video ya supaya saya tengok ya. Oke. Nah, jangan lupa Minggu kamu depan, kasih ya. minggu depan tidak payah susah-susah, sudah. Ya, betul. Oke. Terima kasih untuk Pastor Michael lah. Senangkan kerja kita. Nah, lepas itu kamu harus close dengan kesimpulan. Jangan lupa buat kesimpulan. Memang menurut saya semua pastor harus paling sedikit ada 5 khotbah yang kalian sudah sedia. Sebab kita ada masa tahu tiba-tiba sudah diminta khotbah, ya kan? Kita harus sudah punya beberapa. Saya simpan, saya punya khotbah-khotbah, saya ada folder. Sebab itu boleh saya akan bisa jadi buku, bisa jadi apa saja, bisa upload di YouTube. Saya pun khotbah-khotbah di YouTube pun saya sudah ada, tapi saya tak buat publik ya, saya masih private lah. Oke, jadi setelah kamu buat poin-poin ini, kamu buat kesimpulan. Jadi pada saat ini kita sudah melihat tentang alasan mengapa doa tidak dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya. Ada 4 sebab doa tidak dijawab. Kalau hari ini ada doa yang tidak dijawab, mari koreksi dirimu. Adakah engkau salah meminta? Tukarlah permintaanmu itu. Akuilah pada Tuhan. Adakah ada dosa? Bereskanlah. Jangan mengeraskan hatimu, saudara. Kasihan sekali. Kamu tidak memiliki jawaban. Akuilah itu padanya. Ingatlah, tidak ada dosa yang terlalu besar di matanya. Dia sudah membayar semuanya. Boleh juga kamu main dengan ilustrasi di sini. Ada seorang anak yang pergi dengan abangnya holiday di kebun atuknya. Tanpa disengaja, anak bungsu ini, dia mau hantam burung. Tetapi yang kena adalah itik yang sangat disayangi oleh atuknya. Dan dengan cepat anak bungsu ini menggali lubang dan menutup itik yang mati ini. Dan merasa lega. Karena kesalahannya tak nampak. Tanpa dia sadar, abangnya menyaksikan apa yang dia lakukan. Dan dengan serta-merta berkata, aku tahu rahasiamu sekarang. Aduh, abang, jangan bilang. Oke, saya tak bilang. Tapi apabila makan, daging kamu bagi sama saya. Iya, oke. Hari berganti hari. Anak bungsu sangat tertekan. Setiap makanan sedap harus dia bagi kepada abangnya. Dan ketika dia berkata tidak mau, abangnya hanya bagi kode saja, signal saja, macam itik mati. Sudah ketakutan adik ini. Dan membersihkan pinggan bukan lagi kerjaan abangnya. Itu menjadi kerjaan si adik ini. Adik ini tidak bisa menikmati holiday. Dia menjadi budak daripada abangnya. Sampai ketika hari semakin mendekat untuk balik kampung, balik rumah. Maka adik ini tak tahan. Dan akhirnya dia datang kepada atuknya dan berkata, Atuk,
Atuh hari pertama saya bunuh itik kesayangan Atuh. Apa yang terjadi? Bikin begitu ya supaya mereka, apa nih ya? Apa yang terjadi? Jangan terlalu suara kuat-kuat, kasih kecil sedikit. Apa yang terjadi? Mereka mau tahu. Atuh itu buat begini dan dia peluk. Ya, saya lihat itu. Ada apa? Waktu kamu tak sengaja kasih mati itik, no problem. Kehadiran kamu cucuku yang jarang-jarang, yang tak kerap, itu tak kisah. No problem. Aku maafkan. Wah, betapa terkejutnya si anak ini dan berkata, waduh, mengapa saya tidak dari awal mengaku pada Atuh? Aduh. Wah, dia akhirnya dengan berani sekarang. Oke. Dan betul, waktu duduk makan malam lagi, maka abangnya langsung kode daging kemari. Wah, sebab ada drumstick yang dibagi kepada dia. Lalu apa yang terjadi? Adik ini berkata, sorry. Dan abang ini mulai menakutkan. Tapi hanya dibalas dengan tertawa. Mengapa? Karena dia sudah mengakui. Saudara kita kalau tetap menyimpan kesalahan dan dosa kamu akan dihantui. Kamu akan dikecewakan. Kamu tidak bisa dijawab doa-doamu. Mau seperti itu? Jangan. Akuilah dosamu. Amin. Wah, sudah. Jadi bisa masukkan satu ilustrasi. Jangan terlalu banyak. Ya, bayangkan kamu misalnya poin 1 5 menit. Poin 2 5 menit. Sudah berapa ini? Sudah 10 menit. Sudah 10 menit tuh. Ini 15 menit. Ini 20 menit. Kesimpulan 25 menit. Lalu kalau kamu kasih cerita 5 menit, sudah habis. Kamu baru di poin 3 sudah 40 menit. Iya kan? Jemaat macam ini nanti. Nah, jangan. Jadi setelah kamu letakkan garis kasar, rancangkan berapa menit saya buat ini. Rancangkan. Oke, ini tak perlu ada ilustrasi. Cabut ilustrasi itu. Tapi jangan juga khotbah itu hanya 15 menit. Aduh, tidak ada zat. Ini mereka tak belajar Alkitab nanti 1 minggu 1 kali, lalu mereka hanya dapat 15 menit. 15 menit lalu cepat-cepat lagi, lalu tak dipersiapkan. Mereka tak dapat makanan bergizi secara rohani. Jangan heran jemaat-jemaat pulang dan tidak mendapat kekuatan rohani. Maka kamu bergumul tengok mereka berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Maka kamu marah-marah kepada mereka. Padahal kamu sebagai gembala kurang memberi makanan yang bergizi. Tidak bisa begitu. Kita harus memberikan makanan yang bergizi. Paling sedikit 45 menit harus ada dalam khotbah. Jadi jemaat juga harus kalian ajar. Kamu juga harus menjadi orang yang lapar firman Tuhan. Jangan saya begitu bersemangat, kamu tak bersemangat. Jangan jemaat sangat bersemangat mau menerima firman, kita pun tak bersemangat. Nah, itu tak boleh. Harus dua-dua. Oke, itu satu latihan ya. Saya ada banyak contoh tahu. Khotbah yang bagus, berapa menit biasanya? Kalau saya 45 menit. Wah, gereja Anglikan saya rasa susah sikit lah. Ya itu susah kalau cuma 15 menit, 20 menit, aduh. Ya. Lalu acara yang tak betul itu berjam-jam. Baca info ini, baca info itu, baca ini berjam-jam. Apa nih? Tak ada balancing apa-apa ini. Kalau karismatik menyanyi, berdiri, nyanyi, itu berjam-jam. 2 jam habis. Lalu firman Tuhan sudah letih semua. Saya pernah berkhotbah di satu gereja yang macam itu. Wih, saya sudah berdiri semangat sekali dulu. Wih, setelah itu paling ujung saya berkhotbah. Saya tengok mereka sudah letih semua. Aduh,
susah sekali. Lalu kalau kamu mau mengajar, masa itu mampulah. Kamu pun harus tahu juga. Jadi saya heran mengapa iblis senang kacau jemaat? Karena bodoh firman Tuhan. Karena bodoh. Mengapa sampai bodoh firman Tuhan? Hari Ahad hanya 15 menit, 20 menit, dan tak siap pun cuman baca kadang-kadang. Apa yang mereka bisa tahu? Apalagi kalau kita mulai ajar Trinitas. Wah, susah. Tapi adakah baik kalau khutbah tu jadi khutbah, pengajaran menjadi lain? Ya, saya pikir harus begitu. Sebab pengajaran biasa merangkumi masa yang lebih panjang. Ya, pengajaran ada peluang mereka beri soal jawab. Berinteraksi dan belajar. Iya. Tapi khotbah tak biasa. ada kan? Mungkin khotbah yang kalau kamu mau sekali-sekala, betul tak? Ada pertanyaan, jawab. Ada begitu, cuman sangat singkat. Tidak bisa ada seperti di kelas kajian Alkitab. Ya. Ada lagi? Pastor Faiza lenyap. Oke, kita rehat 5 menit. Ini sudah 1 jam. Minum dulu ya. Boleh. Oke. Saya minum dulu. Tak perlu keluar kah, Pak? Keluar dulu 5 menit, 5 menit lebih sedikit boleh. Sebaiknya kita rehat ya. Kita mulai 8.32, 8 berapa ya? 8.40 lah. Iyalah 8.40 boleh. Recording sudah ada? Oke, sudah. Oke. PowerPoint nampak? Nampak? Oke. Pak, PowerPoint. Oke. Clear ya? Clear. Baik. Lihong sudah ada? Ya. Oke. Ya, jadi ini adalah topikal, ini contoh khotbah topikal ya. Ayatnya boleh diambil dari kitab-kitab lain. Tapi seperti yang saya cakap tadi, terikat dengan satu topik saja. Jangan sampai pada waktu kamu masuk pada poin 4, lalu kamu mengajar satu benda yang tak terkait dengan tajuk ini, walaupun itu betul. Misalnya kamu bicara tentang apa ya?
doa adalah komunikasi dengan Allah. Artinya komunikasi dua arah. Kamu bicara dan juga kamu mendengar dari dia bicara. Itu tak ada kena mengena. Betul tak? Walaupun itu betul, tapi kamu mau cakap mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Serang itu semua. Dalami itu topik ini. Jangan mencabang di topik-topik yang lain. Sehingga orang puas ketika melihat kita menjelaskan secara dalam satu topik ini. Kalau Pastor, ya, satu soalan, contoh tajuk sebegitu ini. Kalau jemaah ramai, bukan jemaah lah, orang bukan percaya yang datang ke gereja ya, yang begitu ramai, ya. kita ajar ini tidak begitu baik kan? Boleh kita tambahkan contoh, bolehkah kita tambah kamu mesti berdoa kepada Tuhan yang benar? Ke tidak kita kena sediakan mereka seperti yang kita belajar di kronologi ya, kita sediakan mereka dulu baru ini kepada orang percaya saja. Iya, sebab Bagaimana? ini kan kita mungkin lebih spesifik kepada orang percaya ya. Mengapa orang percaya punya doa tidak dijawab? Jadi kita lebih kepada orang-orang percaya, jemaah. Jadi kalau memang kita mau membuat itu sebagai penginjilan, ya bisa juga. Tapi kalau kita mau bicara penginjilan, tentu itu menjadi topik yang besar. Itu menjadi topik yang besar. Jadi lebih baik kita bicara tentang apa ya? Orang yang datang ke gereja macam gereja kami banyak Hindu. Iya. Tapi mereka datang ke gereja mencari Tuhan lah. Iya. Yang kita menginjili secara perlahan-lahan. Iya. Tapi topik ini bolehkah digunakan juga atau tidak? Topik yang baik kerana mereka semua ingin mereka berdoa juga, mereka cuba kan untuk doa kepada Tuhan. Oke. Tapi mungkin mereka pun kalau memang kamu ingin menolong mereka, jadi bisa saja ini satu hari Minggu ya, ini satu hari Ahad, ini bukan lalu kamu bisa diakhiri. Tapi saya ada satu poin yang sangat-sangat penting lagi, yang kalau tidak ada satu poin ini, maka 4 poin yang saya baru jelaskan ini tak ada arti. Tapi apa itu poin itu? Saya akan bicara minggu depan. Nah, ini mungkin kamu bisa buat itu. Sehingga itu bisa menjadi suatu khotbah penginjilan yang memang bisa memperlihatkan alasan-alasan mengapa percaya kepada Yesus. Sehingga itu bukan cuma 10 menit sehingga orang bisa percaya kepada Yesus. Jadi waktu masuk hari Minggu, seperti yang saya sudah bicara minggu yang lepas, kita sudah melihat 4 poin. Tetapi saudara sekalian, apa ya? Ingatkan semula ya. Poin pertama ini. Tetapi pada saat ini, seperti yang saya cakap pula, bahwa 4 poin ini tak ada berkesan apa-apa jika 1 poin ini tidak kamu miliki. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya secara khas mau bicara satu alasan penting mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Satu alasan utama. Boleh. Apakah kamu sedang menghadap Bapa atau tidak? Apakah kamu berhak menyampaikan dia Bapa kalau kamu bukan anak? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab Yesus sendiri berkata, apabila kamu percaya kepada dia, kamu mempunyai hak. Kamu mempunyai hak sebagai anak-anaknya. Saudara, kalau anakmu meminta sesuatu, saudara, walaupun kamu orang tak punya uang, tapi ketika kamu mendengar permintaan dari anakmu, apakah kamu akan memberikan ular ketika dia meminta ikan? Wah, kamu sudah boleh buku pas tentang itu. Tapi satu hal yang penting yaitu, apakah kamu menjadi anaknya?
Karena itu saya ingin bicara tentang bagaimana menjadi anaknya. Wah, itu dia. Kamu dalami itu. Sehingga mereka bisa puas di situ. Ada peluang untuk hari ini saya mencabar kamu untuk mengenal Allah yang benar. Wah, penginjilan bukan? Oke. Bagus soalannya. Bagus sekali. Mana Silver Lihong itu video bagus kalau on. Ada. Iya, oke. Ini kalau homiletik memang mesti face to face ini. Oke. Iya, jadi saya sudah perlihatkan itu. Jadi doa yang tak dijawab Tuhan ya. Oke. Mengapa saya sebentar ya. Tutup saya punya ini masalahnya. Oke, latihan 2. Nah, kalau topikal kamu bisa memperhatikan misalnya ada sempena hari kenaikan Yesus misalnya. Naikkan Yesus ke surga, itu satu topik juga. Jadi dalam topik yang besar ini kamu boleh bagi dalam beberapa topik kecil. Misalnya apa tujuan Yesus naik ke surga? 1. Mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. 2. Membuktikan bahwa kita juga akan naik ke surga. Efesus 2 ayat 6. Jadi kalau Yesus tidak memperlihatkan dia naik ke surga, maka kita tidak bisa ada harapan bahwa kita pun akan naik ke surga. Jadi, apa tujuan Yesus naik ke surga? Karena dia ingin buktikan juga bahwa kamu pun akan naik ke surga. Balik kampung mah. Apa Sediakan rumah untuk kita. Ya, betul. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun. Ada ayat Yohanes 16 ayat 7. Lalu kesimpulan. Jadi kita ada 3 garis kasar di situ. Saudara, banyak orang merayakan hari Yesus naik ke surga. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tetapi saya ingin bertanya, tahukah kamu apa tujuan dia naik ke surga? Pada pagi ini saya akan bicara 3 kebenaran mengenai tujuan Yesus naik ke surga. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pada saat ini saya mau bicara 3 tujuan. 1, dia mempersiapkan tempat di surga bagi kita. Wah, haleluya. Saudara yang tidak punya tempat di bumi ini, jangan khawatir. Karena saudara akan punya tempat nanti. Saudara yang punya tempat di dunia ini, ingatlah, ada tempat pula. Tempat kamu di bumi ini boleh hancur, boleh kamu tinggalkan. Tetapi tempat di surga kekal. Kekal. Oleh sebab itu saudara, alasan pertama mengapa Yesus naik ke surga. Karena dia menyiapkan tempat di surga. Wah, saudara bisa gali Yohanes 14 sampai 2. Dengan jaga ya, kalau kita mau 10 menit, ini berarti 10 menit, 10 menit, 10 menit. Yang kedua adalah, ya, mau tanya. boleh. Apa, Pastor Faisal? Tak dengar? Boleh tanya Pak Mai? Boleh. Apa? Silakan. Oh iyo. Susah. Tak dengar. Tak dengar. Boleh type. Ya, saya mau tanya tentang apa tone suara kita itu memainkan peranan yang saya dengar. Tone suara kita. Ya mempengaruhi, sangat mempengaruhi itu. Jadi harus diatur tonnya. Kalau tak, mungkin orang akan tertawa.
Jadi atur dengan skill kita beza-beza bukan? Sesuai dengan skill kita, tapi aturlah. Jadi kalau di kamar mandi latih-latih sedikit lah. Jangan. Ikut style saya semua. Bagaimana? Semua ikut skill saya. Ya, jangan begitu. Tapi kita harus ingat, saya berkhotbah. Jangan sampai orang di belakang sana tak dengar suara saya. Jadi saudara-saudara, pada hari ini 3 tahu saya mau khotbah. 1, orang di belakang itu apa dia cakap. Lalu mereka mulai tanya, apa pastor bilang? Lalu terjadi, ini yang dia cakap, bukan ini yang dia cakap. Akhirnya di belakang terjadi percakapan. Mengapa? Karena mereka tak dengar apa yang pastor sampaikan. Suara berkhotbah berarti ada suara yang kuat. Shalom Pak Man. Ya, Boleh jelas? Sudah. sudah dengar. Saya sudah dengar sekarang. Jadi kamu dengar yang saya sampaikan tadi? Tadi dengar tapi terputus lah dalam rumah. Saya kena keluar. Oke. Di luar lah. Oke. Ya, saya mau tanya tadi. Ya, jadi saya berdoa supaya turun hujan ya. Saya mau tanya tadi tentang ini khotbah kan? Adakah ton suara itu menjadi satu peranan di dalam khotbah? Iya, ya, ada. Kayak kita ton, ya. Ya, ada. Jadi suara mempunyai pengaruh, ya, mempunyai pengaruh. Jadi kalau kamu memberikan tekanan, tekankan itu. Saya mau memberikan 3 alasan. Jadi kasih tekan 3 alasan, ya. Bukan 2 tahu. Saya mau bicara 3. Jadi ada harus itu khotbah. Itu namanya khotbah. Mengajar tak begitu. Oke, ada 3 ya. Kita akan melihat alasan-alasan, yaitu ada 3. Apa yang pertama? Ibeza. Kalau khotbah, kamu harus suara kuat dengan penuh keyakinan. Yang perlu diyakini dengan penuh keyakinan. Punya style tersendiri. Ya, ada style, ada seninya kalau berkhotbah. Boleh bersilat kan di depan, Pak? Jangan. Jangan kita berkhotbah. Jadi saudara, itu terlalu banyak. Ayo, jangan. Tangan begini sajalah. Jadi 3. Kamu bilang 3, tapi begini itu pun itu nanti susah. Dan juga jangan sering jadi saudara ada 3. Satu adalah waduh, orang nanti akan yang muda-mudi tahu, mereka akan tulis kamu punya Tuh, pastor sudah cakap 2, pastor sudah cakap 3. Ayo. Jadi jangan, jaga. Seringkala bagus kalau kamu bisa rekod. Supaya di situ kamu tengok kamu mengajar, kamu punya khotbah macam mana. Oh ini. Oke. Saya terlalu. Atau istri tahu. Istri tak malu-malu mau tegur kamu kan. Kamu terlalu banyak ini. Wah, sakit tahu dengar, tapi ini koreksi yang baik. Istri selalu tegur punya lah. Itu. Jadi perlu dengar dia tak akan memberi kritik untuk menghancurkan. Tak boleh. Tak ada istri. Kecuali Liom. Istri, kamu tergantung 100% kepada Roh Kudus. Ya, kamu tergantung penuh itu. Iya, betul. Rohul Kudus. Ya, itu dia. Saya nak tanya sikit. So kita ada skill yang untuk berkhutbah. Contoh suara, tangan dan sebagainya. Ini saya ada belajar di training jugalah, training skills. Ya, betul. Itu So sama seperti itu. ya. Tapi ada yang saya pernah dengar lah, orang katakan yang kita bukan tergantung kepada skill cara mengkhutbah, tapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita nak
bezakan pendapat orang sebegini? Iya, jadi apa namanya? Orang mau bezakan antara kita berlatih, kita berpraktis, kita mencari cara yang memberikan Tunjuk tangan, suara kita dan sebagainya. Mereka kata kita praktis itu sebenarnya bukan kuasa Roh Kudus tapi kuasa diri. Ya. Dan kita berkhutbah kalau dengan kuasa Tuhan, kita berkhutbah walaupun macam mana kita berkhutbah pun itu akan menyentuh orang. Itu ada dua ekstrim ya, ada dua ekstrim yang percaya bahwa tidak perlu siapkan khotbah, bergantunglah pada Roh Kudus. Tapi ada ekstrim yang kenapa mau bergantung pada Roh Kudus? Belajar ilmu berkhotbah, belajar baik-baik, sampaikan itu. Nah, kita tidak boleh ada di antara dua ekstrim ini. Kita harus tahu bahwa ini tidak bercanggah satu dengan yang lain. Tetapi orang yang bergantung pada Roh Kudus adalah orang yang mau menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Otak, pikiran, mau mengerti manusia, mau memahami perasaan manusia, maka orang itu mau menggunakan itu. Tetapi dia sadar bahwa saya perlu memohon kepada Tuhan. Sebelum dia gali Alkitab, dia minta pertolongan Tuhan. Dia tidak bisa waktu lihat Alkitab langsung ambil buku tafsiran dan lain sebagainya. Itu nol. Sebelum dia buat garis kasar, dia sudah meminta kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mampu. Tolong saya, berikan kemampuan. Nah, dia mulai membuat. Setelah dia membuat dengan baik, Tuhan saya mau buat ini dengan baik. Berikan kemampuan dari Roh-Mu yang Kudus. Dia mulai dengan baik. Dia tidak. Kadang-kadang alasan bilang bergantung pada Roh Kudus. Malas sebenarnya. Tapi Tuhan berikan saya mau beri yang terbaik untuk anak-anakmu, untuk pengantin kekasihmu. Bayangkan ya, kamu mau make up Perdana Menteri punya anak yang mau kawin, kamu mau make up dia, kamu tak belajar baik-baik. Itu satu penghargaan yang tinggi ketika kamu mau memberi yang terbaik, ketika kamu mau melayani jemaat Tuhan. Tetapi kamu juga harus sadar, walaupun saya sudah siap khotbah dengan baik, kalau jemaat tak datang apa? Apa jadinya? Maka ya Tuhan, saya sudah melakukan dengan baik ini karena pimpinanmu. Sekarang berikan mereka datang ya Tuhan. Dan tolong Tuhan, ketika saya mau berkhotbah, saya bisa sampaikan dengan baik. Jadi dalam persiapan seorang hamba Tuhan, dia belajar dengan baik, dia menggunakan apa yang bisa dia lakukan, tapi juga dia penuh kerendahan hati menyadari bahwa semua itu harus diletakkan kepada tangan pertolongan Roh Kudus. Saya pernah siapkan khotbah dengan baik, tapi saya rasa kosong. Dan saya sadar, wah saya lupa ini saya bekerja dengan Tuhan, bukan saya sendiri. Ketika kita berjaya berkhotbah, kita tak jadi sombong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini kerja Roh Kudus. Ketika kita tak berjaya, kita pun berbangga. Karena apa? Karena ya seperti ini yang jadi. Puji Tuhan. Itu yang harus diingat. Jadi jangan ada dalam dua ekstrim seperti tadi. Tak payah. Atau lupa Tuhan dan harus belajar dengan baik. Itu pun kosong. Ini bicara rohani. Bukan pidato untuk politik. Tidak, ini lain. Iblis sedang bekerja, biar you hebat-hebat. Iblis sedang bekerja, tak boleh you ada. Tapi kalau you ada dalam ketundukan kepada Tuhan dan menyampaikan ini, you akan ada kemenangan. Tapi kalau malas-malas, jangan heran. Sorry, apa James? Adakah karisma penting? Contohnya ada orang yang ada karisma, ya. Ada orang yang tidak ada karisma. Ini saya pernah ada satu bagi saya orang yang ada karisma dituntut lebih, ya pasti dia dituntut lebih. Mungkin dia akan seperti Billy Graham yang akan berhadapan dengan ribuan orang. Tapi itu berkat ya? Itu kurnia ya. Ya kurnia. Ya. Tapi kalau kita semua kita beri yang terbaik lah, jangan kita sampai tidak beri yang terbaik. Karena Tuhan punya porsi masing-masing.
Ada yang dia beri 5, dia tak tuntut 5. Ada yang beri 2, dia tak tuntut 5 untuk 2. Dia tuntut 2. Ada yang 1, dia hanya tuntut 1. Tapi yang 1 ini tidak mau menggunakan dia punya 1. Dia pikir kecil. Dia bandingkan dirinya dengan yang dapat 2 dan dapat 5 sampai dia tak mau. Jadi kalau kita sudah siap baik-baik dan hanya itu kita bersyukur, kita hantam itu. Ya kan? Mungkin pertama ya keluar peluh besar-besar, tak kisah, hantam. Dan seringkali Tuhan melatih di situ. Seringkali Tuhan melatih di situ. Dan kamu akan tengok, Tuhan tambahkan tahu, Tuhan tambahkan. Dulu saya rasa letih kalau berkhotbah. Saya suka mengajar. Tapi ya dengan saya memberi all out mengajar, Tuhan berikan saya kemampuan untuk berkhotbah. Saya sekarang sudah pernah berkhotbah di satu kumpulan yang cukup besar. Nanti di bulan ini saya akan khotbah ada 11 speaker yang bukan dari satu negara, ada beberapa negara. Jadi itu tambahkan terus. Dan saya rasa lebih enjoy juga melakukan itu. Jadi lakukan. Itu sebabnya saya bilang, kalau ada peluang berkhotbah lalu kamu malas-malas tidak mau ambil, aduh, kasihan. Ambil. Saya selalu coba lari daripada itu lah. Jangan. Bagaimana kita mau Ini begini, kita bawa kereta. Kita tahu ilmu bawa kereta, tetapi akan menjadi lain kalau jumlah masa banyak membawa kereta. Begitu seorang pilot, jam terbang itu sangat menentukan. Karena walaupun dia gagal, dia belajar itu semua. Saya berkhotbah gagal, saya belajar itu semua. Itu berharga semua. Jadi ambil. Oke? Ada yang lain? Nah, seorang yang menjadi pastor memang banyak peluang ya. Kalau saya tidak setiap minggu berkhotbah karena kita sudah ada jadwal 1 tahun itu kan. Tapi ketika tidak ada pengkhotbah, mereka tanya saya, ada? Oh ya, walaupun saya sibuk, oke, saya siap. Tidak pernah saya mau bilang, alamak minggu lepas saya baru khotbah. Mengapa sudah beri kepada saya? No, saya oke, siap. Oke ya, kita lanjut, boleh? Ya, jadi setelah kita lepas poin 1, 2, 3, jangan lupa kita buat semacam, apa itu dia? Kesimpulan, tapi apa itu namanya? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jangan lupa itu. Kesimpulan kadang-kadang sederhana, ingatkan mereka tentang poin-poin yang sudah kita beri. Oke, jadi hari ini Anda sudah belajar. Atau kita sudah belajar bersama-sama. Saya pun sedang belajar. Yaitu apa tujuan Yesus naik ke surga. 1, mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya. 2, membuktikan bahwa kita pun akan naik ke surga. 3, karena Yesus mau supaya kita tidak ditinggalkan sendirian sebagai yatim piatu, tetapi Dia menyertai kita sentiasa dimanapun kita berada melalui Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, alangkah lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Dia akan datang kepada kamu. Jadi saudara, jangan lupa, dimanapun Anda berada, mungkin saya sebagai pastor tak nampak apa yang kamu layani. Tetapi Allah sedang menyaksikan kamu. Haleluya. Ya. Mungkin kamu merasa, alamak, saya tidak dilihat bagaimana saya berdoa bergumul untuk pelayanan ini. Tapi Dia melihat. Dia menyertai. Dia ada sentiasa bersama-sama kamu. Tapi wahai kamu yang berbuat jahat, jangan pikir orang tak tengok. Jangan. Dia tengok. Oke, kita sudah melihat 3 hal ini. Kiranya ini menjadi berkat kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Ya, sudah 1 khotbah selesai.
Oh, sudah 2 khotbah saya bagi ya. Masih ada lagi? Tidak payah susah-susah ya. Ini yang susah kalau tidak payah. Ini dia. Latih tahu, sudah ada 3 garis besar. Latih baca ayat itu, oh ini kembangkan apa yang cocok yang ada di jemaat ini, masukkan ini. Begitu ya. Pak, Ya. Oke lah, cukup lah, boleh tutup kedai lah. Bagaimana Silver? itu tajuk tak kisah lah kan. Tajuk sangat penting. Tajuk mengikat pembicaraan kamu. Tapi yang kalau di soal di dalam sini, apa tujuan Yesus naik ke surga? Ini persoalan. Menarik kan? Ya. Tapi kalau mau buat tajuknya, tajuk bisa dalam bentuk soalan. oh, Ya. Malah itu menarik ketika kamu lepaskan tajuk yang bertanya dalam bentuk soalan. Betul tak? ya. Akhirnya, atau kalau kamu mau khotbah hari Ahad, kamu sudah letak di WhatsApp grup. Tahukah kamu apa tujuan Yesus naik ke surga? Ramai orang tak tahu. Saya akan khotbah benda ini hari Ahad. Gitu. Lalu mereka datang hari Ahad, kamu khotbah lain pula. Saya sudah tidak subscribe lagi satu YouTube. Sebab tajuk-tajuk dia bombastis sekali, tajuk-tajuk dia. Tapi selepas saya tengok, aneh ini tak ada bicara itu. Jadi saya tak suka. Nah, kita juga harus seperti itu. Tajuk kamu harus kamu khotbah tajuk itu. Jangan kamu bicara apa tujuan Yesus naik ke surga. Lalu kamu mulai menjelaskan surga itu saudara adalah tempat yang indah sekali. Surga itu ini. Mereka tanya apa sebab Yesus naik ke surga? Kamu pula bicara tentang apa itu surga. Nah, mereka mulai tak percaya kamu punya tajuk itu. Jadi kalau begitu kena buat tajuk apa itu surga. Iya, seharusnya tajuknya apa itu surga. Saya mau bicara apa itu surga. Kamu cuma dengar-dengar itu surga macam mana. Tapi hari ini saya mau bicara apa itu surga. Begitu. Jangan pula kamu bicara apa itu surga, lalu kamu jelaskan surga itu tempat Yesus naik. Dan ketika Yesus naik, Yesus mengutus Roh Kudus. Lalu mulai bicara tentang utus Roh Kudus. Itu pun sudah salah. Ada ramai orang beri tajuk, lalu dia mulai berkisah, dia punya kisah. Saya pergi ke Yerusalem dengan James, dan di sana saya nampak sungai, saya nampak gunung, saya nampak unta, habis 1 jam. Padahal dia mau berkhotbah firman Tuhan, tapi dia cakap dia punya benda pula. Ini apa nih? Nah, itu bukan sesuatu yang saya ada-ada, itu banyak jadi begitu. Jadi kalau kita mau siapkan khotbah, tajuk harus sesuai dengan bagaimana membongkar itu. Baru-baru ini saya khotbah di gereja, ayatnya menarik, yaitu apa namanya? Apa itu, Li? Masih ingat? Liong. Pak, saya English lah, Pak. Oh iya, betul. Itu khotbah adalah barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu ayat. Dan mereka sudah letak topik menggunakan kuasamu, kuasa kerendahan hati. Wah, bagaimana ini? Teks sudah ada. Jadi saya harus berkhotbah dalam bentuk tekstual, bukan topikal. Kalau topikal saya bisa lompat sana sini kan, tapi ini teks, saya harus berpandukan pada teks yang diberi, yaitu Matius berapa itu saya lupa. 1 ayat saja, yaitu barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ketika saya berdoa, Tuhan, wah ini macam mana ya? Bergumul, saya berdoa, baca ulang. Saya paham. Saya dapat tiga hal. Barang siapa. Berarti siapa saja. Siapa saja boleh ditinggikan Allah.
Tapi jangan langsung saya akan bilang siapa saja yang ditinggikan Allah. Itu tidak menarik. Tidak menarik. Saya harus bina itu menjadi satu yang menarik. Apa tajuk yang saya beri? Saya beri begini. 3 kunci kamu akan ditinggikan. Siapa yang tidak mau ditinggikan? Mau kan? Tapi ada 3 kunci. Nah, karena saya mau bicara pada pagi hari ini 3 kunci, kalau saya sudah bicara kunci kedua, jangan dulu berhenti. Sebab saya masih mau bicara kunci yang ketiga. Wah, mereka akan, oke, saya akan bicara. Kunci yang pertama, saya tertarik ketika saya melihat kata barang siapa. Ini menunjukkan bahwa kita semua ada peluang. Kita semua, siapa saja kamu, ada chance untuk ditinggikan. Wah, kunci pertama, jangan kamu berpikir kamu tidak ada chance untuk ditinggikan. Siapa saja. Alkitab dengan jelas bilang barang siapa. 2 kali dia bicara barang siapa, barang siapa. Wah, itu satu poin. Jadi kamu tidak bisa berkata, Pak Mike, bukan saya tidak bisa. Tidak bisa. Karena kamu akan menganggap ayat ini salah. Ayat ini berkata barang siapa. Jadi kunci yang pertama adalah saya dan kamu ada chance. Nah, itu sudah jadi satu garis kasar pertama. Sekarang garis kasar kedua. Garis kasar kedua adalah siapa saja punya power. Hah? Punya power? Ya, Yesus berkata barang siapa meninggikan diri. Berarti orang itu punya power untuk meninggikan diri. Tidak ada yang bilang Pak Mike untuk meninggikan diri hanya CEO. Untuk meninggikan diri hanya orang kaya. Kamu pun walaupun kamu orang miskin, kamu ada power untuk meninggikan diri. Meninggikan diri tidak terhad kepada orang-orang tertentu. Meninggikan diri boleh dilakukan oleh semua. Saya bisa ambil satu ilustrasi. Yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah mau ditinggikan harus merendahkan diri. Wah. Merendahkan diri berbeza dengan rendah diri. Merendahkan, bukan rendah diri ya. Merendahkan hati berbeza dengan rendah diri. Humility is different with low self-confidence. Betul, James? Humility is different with low self-confidence. Kerendahan hati berbeza dengan rendah diri. Rendah hati adalah menganggap diri spesial, tapi bersamaan dengan itu menganggap orang lain pun spesial, tak kalah dengan dia. Saya melihat orang di atas saya bilang dia spesial dan luar biasa. Saya melihat orang di bawah saya melihat dia spesial luar biasa. Mengapa? Karena kita hanya diselamatkan karena darah Yesus. Tidak beza. Mengapa saya sombong? Karena saya anggap saya lebih istimewa daripada dia. Mengapa saya low self confidence? Karena saya anggap saya lebih rendah daripada dia. Apa dia kalau tidak ada dari Yesus? Apa saya kalau tidak ada dari Yesus? Apa dia kalau tidak ada dari Yesus? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Orang yang rendah diri melihat dirinya, payah. Kalau dia lihat orang yang sama dengan dia, payah. Kalau dia lihat orang yang di bawah dia, lebih payah. Itu orang low self confidence. Orang yang rendah hati, bagaimana? Wah. Kawan saya bicara, Mike, kalau kamu mau ukur diri kamu, bagaimana cara kamu bicara dengan orang yang tinggi? Oh, halo, begitu? Lalu kamu bicara dengan yang rendah? Apa? Jelas kamu adalah orang yang bukan rendah hati, tetapi rendah diri. Jadi saya memperlihatkan 3 poin dalam satu ayat. Itu namanya khotbah tekstual. Tapi nanti kita lihat. Wah, ini kita sudah ke sana, ini tinggal beberapa menit ya. Oke, tapi saya kasih cicipi sedikit tentang tekstual. Berbeza tekstual dengan
topikal. Oke, itu latihan 2. Iya, latihan 3. Wah, ini langsung dapat 3 khotbah ini ya. Hidup adalah kesempatan. Kasih 4 Pak kalau boleh. Oke, sudah biasa tahu. Lagu yang sangat viral. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk saya tidak mau menyanyi saat ini, saudara. Saya mau bicara satu tajuk, yaitu hidup adalah kesempatan. Ya, ini khotbah mungkin sesuai apabila ada orang minta khotbah birthday. Ya kan? Pastor. Boleh khotbah anak saya birthday? Oke. You tak perlu pening-pening. Ambil topikal. Hidup adalah kesempatan. Atau New Year ya. Saudara masih akan dikurniai tahun yang baru 2021. Dan COVID tidak ada lagi. Oleh itu ada satu tajuk yang ingin saya bicara. Hidup adalah kesempatan. Wah. Tapi satu pertanyaan. Kesempatan untuk apa? Sekali lagi saya mau tanya. Kesempatan untuk apa? Saya mau bicara beberapa kesempatan yang penting yang harus diisi karena hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertaubat. Ambil ayat, ya kan? Kesempatan untuk berbuat baik. Kalau dulu sebelum kamu menjadi orang percaya, semua perbuatan amal soleh dan lain sebagainya adalah kain kotor. Ambil ayatnya. Sedangkan amal disebut kain kotor, apalagi yang setengah amal. Menjijikan di mata Tuhan. Oleh itu sekarang kamu yang sudah percaya, kamu harus tengok ada begitu peluang yang besar. Oleh sebab itu saya katakan bagian yang kedua ini adalah berbuat baiklah. Galatia 6 ayat 10. Masih satu lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bersaksi dan melayani, saudara. Oh, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Ingat, satu orang percaya adalah sukacita yang lebih besar dari isi dunia ini. Bukankah itu sesuatu yang begitu jelas bagi kita? Mengapa kita malas mau bersaksi dan berdoa? Mau bersaksi dan melayani? Isilah kesempatan hidupmu dengan sebanyak-banyaknya untuk bersaksi dan melayani. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. 3 saja. 3 saja. Kalau mau tambah boleh. Jadi kesimpulan pada malam hari ini. Sementara kita merayakan birthday dari saudara kita yang tercinta ini. Genap umur 22 tahun, luar biasa. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada kita semua, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat bagi kau yang belum bertobat. Bagi kau pun yang sudah orang percaya, bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang tak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kesempatan berbuat baik. Dan akhir sekali, hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi dan melayani. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi yang terkasih, yang berhari ulang tahun pada malam hari ini. Dan tentunya kepada kita semua. Terima kasih. Begitu. Jadi sebutkan 3 itu ketika closing. Marilah kita mengisi hidup ini dengan ketiganya. Boleh juga begitu ya. Oke, kita masih ada 9 menit.
Mungkin kalian bertanya, boleh guna beberapa ayat tak untuk mendukung? Boleh, boleh juga. Tapi jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Nah, mari kita lihat tentang beberapa keuntungan untuk khutbah jenis topikal ini. Pertama, dengan jenis topikal ini, kita boleh mengupas satu topik dengan lengkap atau lebih lengkap, sebab bila hanya pada satu perenggan, belum tentu topik itu dibahas penuh di situ. Jadi misalnya ya, kita bicara mengenai baptisan. Saya mau bicara mengenai baptisan. Tidak ada satu perenggan yang bicara penuh tentang baptisan itu. Tidak ada. Kamu perlu lihat di ayat-ayat yang lain. Jadi ini salah satu keuntungan apabila kita mau berkhotbah secara topikal, yaitu kita bisa mengupas lebih lengkap tentang satu topik. Jelas di sini? Silver? Jelas ya? Leon? Boleh ya? Pastor Faiza, jelas? Sebab ya, kalau misalnya kita mau berkhotbah misalnya tentang baptisan, kita misalnya pilih Matius 28, itu tak cukup. Tapi kalau kita mencari beberapa ayat di bagian-bagian yang lain, maka kita bisa jelaskan secara penuh tentang hal itu. Oh, Pastor Faiza, sebentar ya, saya lihat Pastor Faiza di WhatsApp. Dia mungkin kesulitan sekarang internetnya. Oh ya. Wah, oke. Nanti you dengar recording ya, Pastor Faiza. Oke. Apalagi keuntungan? Oh, sebelum kita lihat poin kedua, contoh misalnya, apabila kamu mau bahas topik doa, kita boleh bahas itu sehingga pada hal-hal yang lebih terperinci. Tidak ada satu perenggan, tidak ada satu bab yang bicara lengkap tentang doa. Tidak bisa. Kita perlu lompat di beberapa tempat. Oleh itu, keuntungan khotbah topikal adalah lebih lengkap membahasnya. Dan seringkali kita harus membuat secara bersiri khotbah tersebut. Karena kalau mau bicara tentang topik doa itu kan ada banyak. Jadi mungkin hari ini saya mau bicara tentang doa mengapa tak dijawab. Kedua, doa yang berkualiti. Ketiga, doa syafaat misalnya. Apa itu doa syafaat? Ya, jadi banyak topik tentang hal itu. Bisa buat secara siri. Juga dalam khotbah jenis ini memungkinkan pembahasan semua topik secara variasi. Jadi buat bervariasi tentang hal ini. Ini satu hal juga yang perlu kita pahami untuk buat secara variatif juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ada banyak sekali topik yang dapat kita jadikan poin khotbah kita. Jadi buatlah secara variatif. Misalnya untuk topik doa saya mau gunakan dua kali pertemuan. Lalu untuk topik keselamatan saya mau gunakan 2 kali pertemuan. Jadi kita bisa buat variatif. Lalu keuntungan yang ketiga adalah cenderung lebih relevan dengan kehidupan jemaat. Mengerti ini? Cenderung lebih relevan dengan kehidupan jemaat. Boleh paham? Silver paham? Keuntungan dan tidak. Cenderung maksudnya cenderung itu apa ya? Cenderung lari ke sana. Seperti saya cenderung ke arah kanan ini atau kiri ya? Oke. Ya, saya cenderung. Oke, paham. Karena begini,
tendensi ke? Ya, betul. Lebih tendensi kepada terkait dengan apa yang menjadi keperluan jemaat. Jadi kita lihat keperluan jemaat misalnya kurang memberi. Maka apa yang kita buat? Oh, ini kita harus mengajar tentang memberi. Kita buat ajaran memberi. Kita tengok jemaat ada beberapa yang mabuk. Oke, saya mau bicara tentang kemabukan. Begitu. Jadi, oke, kita tengok ada masalah dengan suami istri. Kita angkat tentang kehidupan suami istri. Jadi lebih cenderung relevan dengan kehidupan jemaat. Itu dia. Dan memang sebaiknya harus terkait dengan keperluan jemaat, bukan? Kamu mau berkhotbah tentang bahaya lapisan ozon. Cuma saya tak pernah. Tapi kalau kamu mungkin di Sabah yang suka bakar-bakar hutan, mungkin boleh merusak ciptaan Tuhan. Boleh. Tapi kalau orang bandar yang tak pernah bakar-bakar hutan, mungkin tak begitu tak kena lah. Jadi sayang sekali kalau macam itu. Oke. Nah, beberapa keuntungan. Oh, ini sudah ya? Sorry. Oh, apa nih? Oh ya, masih ada. Masih bicara tentang keuntungan lain. Dengan jenis ini kita boleh mengupas. Oh, sudah ini. Mungkin kan ini sudah. Oh ya. Cenderung kita di sini ya, di poin 3. Cenderung lebih relevan dengan kehidupan jemaat. Maksudnya apa? Apabila ada jemaat sakit, kita khotbah sakit. Apabila jemaat sakit, kita bisa khotbah macam apa yang boleh dilakukan ketika sakit. Kalau jemaat ada yang mati, kita berkhotbah topik kematian. Apabila ada jemaat yang lahir, lalu dipanggil untuk mengucap syukur, kita boleh berkhotbah yang relevan. Jangan sampai Pastor Silver, anak saya baru melahirkan. Oh, oke. Tolong kita buat ucapan syukur. Oke. Lalu datang pula khotbah perpuluhan. Apa ini? Aduh, persepuluhan anak saya baru lahir, ya kan tak sesuai. Jadi khotbah topikal akan membuat khotbah yang relevan dengan keperluan. Kesyukuran, hari merdeka, masa panen, ada yang akan dibaptis, khotbahlah sesuai dengan apa yang sedang berlaku. Habis. Ada jemaat berkawin, khotbahlah dengan topik perkawinan. Oke, sedikit lagi ya. Jadi yang keuntungan yang keempat adalah memungkinkan pengkhotbah berkhotbah tema yang tak biasa. Jadi kalau topikal, kadang-kadang ada tema-tema yang tak biasa, kamu boleh berkhotbah. Misalnya orang minta tolong berkhotbah mengenai bored atau bosan. Bagaimana mengatasi rasa bosan? Saudara bisa juga angkat topik itu. Jadi asiklah kalau dengan jenis khotbah ini ya. Persiapannya bagaimana? Lebih senang ya? Lebih senang bukan? Ya, lebih senang. Lebih senang. Silver macam senyum lain itu, dia macam tak senang ini. Tapi tahu tak? Semua pengajar mengatakan bahwa ini khotbah yang lebih senang. Ini paling senang daripada jenis khotbah yang lain. Setuju ya? Senang ini ya? Senang. Oke. Ya. Maksudnya lebih senang sebab apabila dibanding dengan dua jenis khotbah lainnya, ya. Apa jenis khotbah lainnya itu? Yang kedua adalah tekstual dan yang ketiga adalah ekspositori. Jadi dua jenis ini apabila dibanding dengan topikal, maka jelas topikal lebih senang.
Nah, selain ada keuntungan, jenis khotbah ini ada kelemahan. Apa kelemahannya? Nanti esok malam ya. Kalau tak datang esok malam, kamu tak tahu apa itu kelemahannya. Tidak, ini sudah pukul 9.32. Sudah Belajar kelebihan sekolah. Kelemahan tak payah. ada kelemahannya. Sorry bos. Kenapa gintan das? Satu hal saya bagi tahu kelemahannya apa. Ini boleh dianggap kamu menyiapkan serangan kepada orang tertentu. Menyinggung. Jadi kalau kamu jumpa dengan orang mabuk, lalu hari Ahad kamu khotbah mabuk, apa yang dia akan pikir? Ai pastor lah, dia lihat saya mabuk. Aduh, apa ini? Jadi satu, apa yang lain esok. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Oke. So, Silver, dalam doa. Oke, mari kita doa. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mempersiapkan kami dengan baik untuk mengenal segala pelajaran mengenai ilmu berkhotbah ini. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Kami juga meminta kiranya Tuhan menyertai kami untuk mempelajari dalam pelajaran-pelajaran yang berikut. Terima kasih Bapak, kami ingin menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanyalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, thank you. Esok pagi 7.30 ya, Pak Simon akan sama-sama dengan kita. Pastor, sekejap Pastor. Ya. Kamu jumpa istri saya sekejap, online boleh? Boleh. Oke. Boleh? Mama. Oke, bye. Bye. Stephanie. Call, Mama. Caller. Kejap Pastor, dia tengah turun bawah. Anak, Mami jelaskan macam mana nak buat itu recording ke Punan itu. Oh ya. Baguslah cadangan ni, saya rasa kalau macam itu kita boleh buat 2 minggu sekali kita pergi ke sana. Ya. Dan bagi recording. Saya tak boleh. Off the TV. Li kita. Li pun ada. Ringan saya. Apa? Ini topik baru. Ini topik penting tau. Kalau topik topik kahwin penting. saya off saja. Topik kawin. Halo Stephanie, apa kabar? Baik, sihat. Apa khabar? Shalom. This is my wife, Lee. Ya, tadi saya dengar dari James tentang pelayanan secara khusus, kursus-kursus itu tak boleh jalan ya. Nah, saya kasih ide sedikit lah, tapi James macam tangkap itu dan dia tertarik. Saya pikir kalau bisa kita recording pelajaran itu, jadi macam kamu mengajar lah. Mungkin Pastor, ya recording you masih on lah. Oh, thank you. Ya. Tak perlu.